Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab At-Tauhid, dan alhamdulillah kita sampai pada bab qauli ma sya'allahu wa syi'ta. Bab ma sya'allahu wa syi'ta, bab penjelasan tentang ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Al-Muallif ingin menjelaskan kepada kita hukum seseorang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendakmu, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Apakah ucapan ini diperbolehkan? Nah, dalil yang pertama yang diletakkan oleh al-muallif pada bab ini yaitu athar dari Qutailah anna Yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bah fa'amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bah wa an yaqulu ma syaa Allah thumma syi'ta. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, pada athar ini dari Qutailah radhiyallahu anha bahwasanya seorang Yahudi, siapakah yang dinamakan Yahudi? Al-Yahud, Syekh menjelaskan kullu man yadda'i annahu ala dini Musa alaihi salam, sawa'un kana min bani Israel atau min ghairihim. Setiap orang yang mengklaim bahwasanya dia berada di atas agama Nabi Musa alaihi salam, apakah dia dari keturunan Bani Israel atau dari selain mereka, maka mereka ini al-Yahud, yaitu mereka yang mengatakan berada di atas agama Nabi Musa. Nah,
Seorang Yahudi ini datang kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, innakum tusyrikun, kalian berbuat kesyirikan. Lihat jamaah, seorang Yahudi di sini memahami apa itu syirik. Innakum tusyrikun, kalian berbuat kesyirikan. Taquluna ma sya'allahu wa syi'ta, kalian mengatakan ma sya'allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taquluna, dan kalian mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, sumpah demi Ka'bah. Fa'amarahumun nabi, maka di sini Nabi yang SAW memerintahkan kepada mereka, idza aradu ay yahlifu ay yaqulu, apabila mereka ingin bersumpah, hendaklah mereka mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah ini. Wa ay yaqulu, dan hendaklah mereka mengatakan masyaallahu thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Nah, Syekh Abdul Aziz Al-Qurawi menjelaskan athar ini, beliau mengatakan Qutailah radhiyallahu anha mengabarkan kita pada athar ini bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi yang sallam, yuridul qadha wa ta'na fil Islam, dia ini orang Yahudi ini ingin menjelekkan Islam, ingin menjelekkan kaum muslimin. Faqala ya Muhammad innakum tusyrikuna billah, dia datang dan mengatakan, wahai Muhammad, kalian berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah. Fatahlifuna bi ghairillah, yaitu kalian ini bersumpah dengan selain Allah, seperti ucapan kalian wal Ka'bah, wa tusyrikuna ma Allah ghairahu fi masyiatih, dan kalian mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan selainnya dalam masyiahnya. Fa naha Rasulullah sallam an dzalika, fa naha an-nabi sallallahu alaihi muslimin an dzalik, maka Rasulullah sallam melarang kaum muslimin mengucapkan ini, bersumpah dengan ini. Hatta la yakuna fi dinihim maghmazun li aduwwihim, agar tidak ada jadi bahan permainan dalam agama mereka orang-orang oleh musuh-musuh mereka. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan jalan kebenaran, yaitu mereka apabila bersumpah bi ayyuqsimu bi rabbil Ka'bah, hendaklah mereka bersumpah dengan Rabb Ka'bah, yaitu mereka mengatakan wa rabbil Ka'bah wa huwa Allah Azza wa Jalla, wa ya'tifu ala masyiatillah bi thumma, dan hendaklah apabila mereka ingin mengatakan masya Allah, kemudian mendatangkan selain Allah, dalam hal ini mereka mengatapnya dengan thumma, bukan dengan waw. Lianna thumma la tufidu tasyrik kama tufiduhu al-waw, karena thumma ini tidak bermakna menyekutukan, tidak bermakna menyetarakan. Akan tetapi makna thumma ini yufidu at-tartib. Nah, beberapa faedah yang sangat penting dari athar ini. Yang pertama, ma'rifatul Yahudi bisyirkil asghar. Orang Yahudi mengetahui syirik kecil. Sebagaimana seorang Yahudi ini mengatakan di hadapan Rasulullah, innakum tusyrikuna billah, kalian berbuat kesyirikan dengan ucapan kalian wal Ka'bah, dan ucapan kalian masya Allah wa syi'ta. Ini orang Yahudi ini paham syirik kecil. Yang kedua, faedah dari athar ini, ma'rifatus syakhsi bil haqq la yadullu ala imanihi bihi. Ma'rifatus syakhsi bil haqqi la yadullu ala imanihi bihi. Seseorang mengetahui al-haq itu bukan berarti menunjukkan dia beriman dengan al-haq itu. Maka betapa banyak orang-orang kafir, mereka mengetahui kebenaran
dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mengimaninya, padahal mereka mengetahui bahwasanya agama Nabi kita yang mulia yang didakwahkan oleh Nabi SAW itu hak, ya, tapi mereka tidak mengimaninya. Karenanya pengetahuan seseorang kepada al-haq, kepada kebenaran itu bukan berarti mereka sudah mengimaninya. Nah, dan betapa banyak orang yang mengetahui kebenaran tapi dia tidak mengikutinya, bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Nah, faedah yang ketiga dari athar ini, atfu masyiatil makhluk ala masyiatillah bil wawi syirkun asghar. Menggandengkan kehendak Allah, ya, dengan kehendak makhluk dengan huruf waw, yaitu ucapan masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini adalah syirkun asghar, syirik kecil. Salah satu contoh sebagaimana pada bab sebelumnya, ucapan seseorang, ya, kalau bukan karena Allah dan karena pemadam kebakaran ini, ya, maka sudah habis ludes ini rumah. Nah, ini ucapan kesyirikan karena dia menggandengkan Allah dengan pemadam kebakaran. Nah, atau dia mengatakan kalau bukan karena Allah dan satpam maka sudah habis barang di toko ini dicuri oleh pencuri. Nah, ini termasuk ucapan kesyirikan, syirkun asghar, syirik kecil. Nah, faedah yang keempat dari athar ini, al-qasamu bi ghairillahi syirkun asghar mahma kanat manzilatu al-muqsam bihi. Nah, bersumpah dengan selain Allah itu adalah syirik kecil, ya, syirik kecil. Bagaimanapun kedudukan, ya, sumpah yang dengannya dia bersumpah dengan selain Allah itu jatuh pada syirik kecil. Apakah dia bersumpah dengan Nabi Muhammad? Apakah dia bersumpah dengan malaikat? Apakah dia bersumpah dengan orang yang paling alim? Itu tetap menjatuhkan dia pada kesyirikan. Dan sebagaimana kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, seorang, dan ini sering kita dengarkan, ada orang mengatakan, ya, sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini syirik. Atau bahkan dia mengatakan sumpah demi Rasulullah. Ini syirik. Nah, syirik kecil. Dan walaupun ini syirik kecil, sebagaimana kita sampaikan, syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, berzina, makan harta riba, ya. Karena ini dosa syirik. Apabila seorang tidak meminta ampun, tidak bertobat darinya, tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang kelima dari athar ini, wujubu qabulil haq mahma kana masdaruhu. Wajib menerima al-haq dari manapun datangnya. Wajib menerima al-haq mahma kana masdaruhu, dari manapun datangnya kebenaran itu. Wajib diterima. Contohnya di sini seorang Yahudi. Seorang Yahudi datang mengatakan kalian berbuat kesyirikan. Padahal ini seorang Yahudi, tapi apa yang dikatakan oleh seorang Yahudi ini benar. Maka Rasulullah SAW menerimanya, lalu menyampaikan kepada kaum muslimin jangan sampai bersumpah dengan selain Allah. Ya, karena biasa di lisan orang Arab mengatakan wal Ka'bah. Ini lisan orang Arab, ya, bersumpah mereka biasa mengatakan wal Ka'bah. Maka diluruskan oleh Rasulullah SAW. Dan ini diketahui oleh orang Yahudi ini. Ketika kebenaran ini datang dari seorang Yahudi, ya, maka tetap diterima. Karenanya faidah dari athar ini, wujubu qabulil haq mahma kana masdaruhu. Wajib menerima kebenaran itu dari siapapun datangnya.
walaupun kebenaran itu datang dari bukan seorang muslim. Faedah yang keenam dari athar ini fi isbatu sifatil masyiah lillah azza wa jalla. Pada athar ini wajib kita menetapkan sifat al-masyiah bagi Allah azza wa jalla. Kemudian faedah yang ketujuh, isbatul masyiah lil makhluk lakinnaha tabi'atun li masyiatillah. Nah, dalam athar ini ditetapkan adanya sifat masyiah juga bagi makhluk, tapi masyiah makhluk ini ya adalah mengikuti masyiatullah azza wa jalla. Artinya al-masyiah itu artinya kehendak. Allah azza wa jalla memiliki sifat masyiah. Allah azza wa jalla memberikan sifat masyiah juga kepada makhluknya, ya, seperti manusia. Manusia memiliki kehendak, akan tetapi kehendak makhluk, kehendak manusia bergantung kepada kehendak Allah. Artinya, apapun masyiah manusia ini tidak akan terjadi masyiah manusia atau kehendak manusia kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Karenanya masyiatu al-makhluk tabi'atun li masyiatillahi azza wa jalla. Sebagaimana firman Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa saja yang kalian kehendaki tidak akan pernah terjadi kehendak kalian illa ayyasha Allah, terkecuali bila kehendak kalian itu dikehendaki oleh Allah azza wa jalla. Faedah yang ke-8 dari athar ini, jawazu atfi masyiatillah, jawazu atfi masyiatil makhluk ala masyiatillah bi thumma. Boleh ya mengatap, menggabungkan, mendatangkan masyiatu al-makhluk itu ala masyiatillah dengan masyiah kehendak Allah, bi thumma dengan huruf thumma. Nah, hubungan hadis ini dengan bab dan tauhid, qala asy-syaikh haitsu dalla al-hadits ala anna qaula ma syaa Allah wa syi'ta syirkun asghar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ucapan ma syaa Allah wa syi'ta ini adalah perbuatan syirik kecil. Nas'alullah as-salamah. Jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan insyaallah dalil berikutnya pada bab ini pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi